Siap untuk puji sembah Tuhan hari ini, amin. Amin. Mari sama-sama kita suarakan haleluya, haleluya. When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me. There's my heart to sing. Sama-sama nyatakan. You make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Oh, this is the moment. Everything changes. You are my breakthrough. I'll praise you. I'll praise you. Mari sama-sama kita nyatakan. So come on everybody, it's time to celebrate. We will never stop singing. Oh, we lifted up your name. 'Cause you keep on loving me, and it cares my heart to sing. You make me come alive again. That's why we praise you. You make me come alive again. Dengan imanmu sama-sama nyatakan. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I'll praise you. I'll praise you. You are good, 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 you are good. Sebab hanya namamu lah Tuhan yang layak kami tinggikan. Mari sama-sama kita nyatakan untuk Tuhan. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I'll praise you. Sekali lagi nyatakan. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I'll praise you. I'll praise you. Everybody jump, jump. You are good. 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 Sama-sama kita sorakan haleluya. Semuanya masih semangat, amin. Sebab ada kuasa dalam namamu Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari dengan segenap hatimu nyatakan. Say, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku.
masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Mari sekali lagi. Engkau yang termulia di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nyatakan ada kuasa. Mari sekali lagi nyatakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama siapkan hatimu teman-teman. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, saat ini Tuhan kami datang Tuhan kepadamu. Yes Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Bapakku
selalu beserta kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari sama-sama nyatakan. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Kami nyatakan Immanuel Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Oh, panggil namanya Immanuel, 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 Engkau besertaku. Selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Allah yang setia. Oh Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Allah yang setia Tuhan, satu-satunya pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami, Engkau yang menguatkan setiap kami.
satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, yang bertata, yang berkuasa. Sembah rajamu. Engkau yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami bersyukur kepadamu. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari sama-sama dengan segenap hatimu. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah iman. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah iman. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah iman. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Hati kami penuh dengan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan telah kami lewati Tuhan. Itu semua hanya karena pernyataan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk duduk diam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama nyatakan, amin. Halo teman-teman semua, apa kabar? Aku harap teman-teman semua baik-baik aja dan sehat-sehat aja dan masih semangat untuk ibadah online, oke? Perkenalkan, nama aku Gaby, aku pelayanan di GBI PRJ, oke? Sekarang kita doa dulu aja dulu ya biar mantap, oke?
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami bisa ibadah online, meskipun kami nggak bisa ketemu secara langsung, tapi kami akan percaya kuasa-Mu nggak akan bisa dibatasi oleh apapun. Tuhan, sekarang hamba-Mu membagikan sedikit dari isi hati-Mu ya Bapak. Tuhan, pimpin sertai kami, mampukan kami untuk kami bisa konsentrasi, kami bisa belajar satu hal ya Bapak, supaya kami bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa, segala gangguan-gangguan yang berusaha bikin kami nggak konsentrasi, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus Kau yang pimpin sertai kami, Kau yang jamah setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Jadi teman-teman, hari ini aku akan sharing. Oke, aku bukan cuma mau asal cerita sih. Aku mau membagikan apa yang selama ini aku sedang rasakan dan aku alami bersama-sama Tuhan, dan tentunya menjadi satu hal yang aku sadar bahwa ternyata ini penting juga ya. Yang selama ini mungkin aku nggak sadar betapa pentingnya ini, ternyata ini penting juga gitu. Dan apakah itu? Aku akan beri judul sharing aku hari ini, yaitu I Forgive Me. Oke, aku memaafkan diri aku sendiri. Karena kenapa? Secara sadar maupun tidak sadar, kita itu suka menyalahkan diri sendiri gitu ya. Jadi mungkin diri kita nggak salah apa, tapi disalahin mulu gitu ya. Apalagi selama masa PSBB ini gitu ya, dimana kita banyak di rumah, kita banyak pakai sosial media, banyak ngelihat kehidupan orang lain gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau aku pribadi gitu ya, aku ngelihat kayak gitu malah aku jadi suka compare diri aku sendiri dengan orang lain. Dan ketika ada orang lain yang lebih baik daripada aku, maksudnya misalnya selama PSBB ini dia bisa diet turun berapa puluh kilo, sedangkan aku turun sekilo aja susah banget gitu ya. Udah gitu ada yang selama PSBB ini malah makan aja lebih bener, sedangkan aku kayak masih ya makan Indomie ayo gitu, makan KFC ayo gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, aku malah nyalain diri aku sendiri, aku malah menuntut diri aku sendiri, woi semestinya lu bisa dong kayak gitu, dia aja bisa, masa lu gak bisa gitu. Dan akhirnya setiap kali aku melakukan kegagalan, aku merasa kalau aku tuh seorang failure gitu loh, aku adalah seorang yang gagal dan gak akan bisa berhasil gitu ya. Parah banget pokoknya, aku udah ya cukup parah gitu ya, sampai beberapa saat yang lalu aku udah capek karena ya gitu, aku merasa gak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa aku banggakan tentang diri aku sendiri. Sampai suatu titik dimana aku merasa aku capek, dan akhirnya aku capek gitu ya, karena aku udah terlalu banyak menyalahkan diri aku sendiri. Bahkan aku gak suka dengan penampilanku, aku gak suka dengan kehidupanku, aku gak suka dengan masa laluku, aku gak suka dengan setiap kegagalan yang pernah aku lakukan dan lain sebagainya gitu ya. Jadinya tuh merasa kalau ngaca gitu ya, rasanya tuh kayak gitu loh, kayak gitu, sampai kayak gitu guys gitu loh. Akhirnya satu malam aku berdoa sama Tuhan, udah capek gitu kayak gini, nggak mau kayak gini mulu. Gue tahu gitu ini salah, cuma I don't know what to do, karena aku tahu aku banyak melakukan kesalahan dan itu memalukan dan itu tidak baik dan lain sebagainya. Tapi aku tuh udah terlanjur ngeblame diri aku tuh parah banget gitu loh, sampai akhirnya Tuhan tuh ngomong kayak gini dalam hati aku sendiri, Gap, mau sampai kapan kayak gini? Kalau kayak gini terus kamu gak bakal bisa mengasihi orang lain, karena kamu aja gak bisa ngasihin diri kamu sendiri. I cannot even forgive myself, how can I forgive others? I cannot love myself, so how can I love others gitu kan? That's the point gitu loh. Terus aku mikir ya juga sih, tapi ya gimana? I don't know what to do gitu loh. Pada saat itu aku kesel, aku cuma bisa bilang sama Tuhan, aku kesel banget sama diri aku sendiri. Aku kalau ngaca gitu, aku ngeliat tuh kalau aku tuh adalah seorang yang gagal gitu loh, gagal dalam segala hal. Akhirnya ya satu malam itu pokoknya penuh dengan perbincangan drama dengan Tuhan. Maksudnya aku kayak yang bertangis-tangis gitu, terus kesel gitu ya. Sampai di beberapa hari kemudian aku berdoa, oke Tuhan, kalau gitu Tuhan please ajarin aku satu hal. Akhirnya ketemulah tiba-tiba pop-up gitu di pikiran gue untuk belajar mengenai kehidupan Petrus. Oke, awal kehidupannya kita tahu di cerita di Alkitab tuh kalau dia tuh dulunya sebelum bertemu dengan Yesus, dia tuh adalah seorang nelayan.
Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus menemui Petrus. Tuhan Yesus nanya ke Petrus, "Petrus, lu mau gak jadi murid gue?" Dan gitu Petrus akhirnya meninggalkan kehidupannya, meninggalkan masa lalunya, dan kemudian mengikuti Yesus. Selama mengikuti Yesus, gue yakin dan percaya bahwa dia pasti melihat banyak hal, banyak keajaiban, banyak hal-hal yang gak pernah sama sekali dia pikirkan di dunia ini. Dan dia lihat itu dan dia ngalamin sendiri bersama Tuhan Yesus gitu ya. Sampai akhirnya dia adalah seorang history maker. Kenapa? Karena dia adalah manusia setelah Tuhan Yesus. Dia adalah orang selain Tuhan Yesus yang bisa jalan di atas air. I mean like, gue gak pernah sih ketemu informasi lain atau berita lain yang mengatakan bahwa ada orang bisa jalan di atas air selain itu hoax gitu ya. Jadi ya Simon Petrus tuh bisa termasuk he's kinda like history maker gitu ya, karena dia bisa jalan di atas air gitu, tuh keren banget. Oke, sampai kemudian dari dia bisa berjalan di atas air, dia masih bersama-sama dengan Tuhan bahkan sampai perjamuan terakhir. Oke, perjamuan terakhir ini gue akan bacain aja kisahnya ya mengenai si Petrus ini nih. Oke, gue ambil dari Matius 26 ayat 30 sampai 35. Judul perikopnya adalah Petrus akan menyangkal Yesus. Oke. Ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kemudian di ayat 33, Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kalinya tidak." Keren gitu ya Petrus ya, berani banget gitu. Di ayat 34, Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Oke, next di ayat 35 kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Dan semua murid pun akhirnya berkata demikian. I mean like, jadi pertama tuh Tuhan Yesus tuh udah kasih open statement gitu ya, kalau ya kalian tuh nanti bakal tergoncang-goncang lah hatinya, kalian bakal tercerai-berai gitu deh kayak domba kehilangan gembala gitu ya. Terus itu si Petrus bilang, "Tenang aja Tuhan, sekalipun mereka tergoncang aku tidak." Wih, keren ya, orangnya tuh berani banget ngomong. Terus melihat keberanian itu, akhirnya Tuhan menyampaikan Petrus sesuatu hal yang kalau bisa dibilang itu kayak agak mengejutkan sih ya. Pas si Petrus ngomong kayak gitu, Tuhan malah balasnya, mungkin Petrus mengharapkan kalau Tuhan tuh bakal bilang, "Wah, engkau adalah muridku yang setia," kayak gitu kali ya. Tapi Tuhan malah bilang, ini kalau gue bisa dengan bahasa sehari-hari ya, Petrus, gue kasih tau aja nih ya, mulai dari sekarang nih gue kasih tau nih, gue ingetin nih, nanti malam ya, lu bakal nyangkal gue sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu tuh kayak Petrus udah berani, udah kayak bilang, "Tuhan, aku akan bersama-sama dengan kau." Tapi sama Tuhan dipatahin tuh statementnya si Petrus gitu ya. Tapi si Petrus masih bisa ngejawab Tuhan nih. Emang Petrus tuh yang paling keren, paling berani gitu ya. Dia masih bisa bilang, sekali-kalinya aku harus mati dengan kau, aku pasti bakal mati sama engkau. Kayak gitu. That's Petrus gitu ya. Sampai ya pada akhirnya kita tahu Petrus akhirnya beneran dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok, dan akhirnya dia menyesal gitu ya. Tapi ini gue ceritain dulu aja ya ceritanya dari Alkitab, dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Judulnya Petrus menyangkal Yesus. Ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Terus begitu di ayat 70 berkata gini, "Tetapi ia," atau Petrus, "menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku nggak tahu," gitu, itu bahasa sekarang ya, "aku nggak tahu tuh, aku tidak tahu," kata Petrus, "apa yang kau maksud," gitu. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Di ayat 72,
Dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah. Oh man, dia bersumpah guys. Dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Weh, emang Petrus top nih. Ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, engkau pasti salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Jadi mungkin logatnya atau gaya bicaranya tuh Petrus tuh mirip gitu dengan Tuhan Yesus, mirip dengan murid-muridnya yang lain gitu ya. Terus udah gitu, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Mengutuk guys. Dia bilang gini, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Di ayat 75 dibilang kayak gini, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Jadi mungkin si Petrus ini tuh menyangkal Tuhan Yesus tuh itu karena respon refleksnya dia gitu ya. Karena itu istilahnya Petrus kan orangnya tuh berani gitu ya, tapi at the same time itu masih belum berani juga, belum terlalu berani untuk menyerahkan nyawanya gitu ya. Makanya salah satu tindakan defensif Petrus supaya nggak ikutan dibunuh atau nggak ikutan disiksa bersama-sama dengan Yesus, maka dia menyangkal Tuhan Yesus gitu, biar dia ketangkep tuh ceritanya gitu ya. Dan akhirnya, dan mungkin pada saat si Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus, dia tuh lupa kalau Tuhan tuh diingetin dia, woi Petrus, nanti lo bakal nyangkal gue. Karena di ayat 75 dibilang, maka teringatlah Petrus. Jadi mungkin dia sempat lupa tuh ceritanya ya. Begitu aja dengan kita gitu loh. Kadang-kadang kita tuh setiap minggu, bahkan gak cuma hari Minggu, setiap hari juga kita baca Alkitab, kita banyak tahu tentang kebenaran kalau kita nggak boleh melakukan ini dan harus melakukan ini, tidak boleh begini dan tidak boleh begitu dan sebagainya. Tapi kita tuh seringkali kalau kita ada berbuat dosa lupa semua gitu ya. Begitu tiba-tiba lagi ujian gitu ya, apalagi ujian online gitu ya, udah deadline-nya 15 menit lagi, tapi tiba-tiba nih ada 5 nomor yang kagak kejawab, pusing. Akhirnya gimana? Aduh gak boleh nyontek, tapi gimana ya, udah langsung buka Google gitu ya, padahal ujiannya gak boleh open book gitu. Itulah manusia. Kadang tuh padahal mungkin tadi paginya dia habis baca tentang jangan mencuri, dan kemudian tanpa sadar dia tidak sadar dia mencuri jawaban dari Google. Okay, so that's human. Kadang tuh kita suka lupa gitu loh, tahu-tahu ya berbuat dosa gue gitu ya, padahal tuh diingetin dari awal, jangan, kalau bisa jangan gitu. Si Petrus pun jadi tuh udah kasih tahu, nanti tuh lo bakal nyangka gue 3 kali gitu. Dan akhirnya karena dia teringat itu, dia ngerasa menyesal banget. Mungkin dia ngerasa, aduh bodoh banget sih gue, mestinya kan gue gak kayak gitu, mestinya kan gue gak begini, gak begitu, wah gue udah mengecewakan Tuhan. Pasti dia ada rasa seperti itu. Dan gue yakin perasaan Petrus itu gak jauh beda sama perasaan gue beberapa hari ini, dimana menyalahin diri sendiri, ngerasa menyesal yang begitu mendalam, ngerasa terpuruk banget gitu ya, sampai bingung mesti ngapain gitu. Dan seperti yang kita ketahui, Petrus itu waktu Tuhan Yesus dikubur sama 3 hari, Petrus pun juga akhirnya dia kembali jadi nelayan gitu ya, kembali jadi nelayan sampai akhirnya Tuhan Yesus sendirilah yang nyamperin Petrus. Tuhan sendirilah yang menampakkan dirinya kepada Petrus gitu ya. Dan satu hal yang keren gitu, inilah Tuhan kita gitu loh. Meskipun Tuhan tuh tahu kalau kita akan melakukan dosa, Tuhan tahu kita akan melakukan satu kegagalan, tapi pada akhirnya Tuhan jugalah yang menemukan kita. Istilahnya nih ya, kita udah nyakitin Tuhan dengan kita melakukan dosa, kita udah nyakitin Tuhan dengan cara kita melakukan hal-hal yang gak benar. Tapi at the end of the day, Tuhanlah yang akhirnya menemukan kita, Tuhanlah yang nyelamatin kita. Isn't that amazing? I mean, that's amazing man. Itulah Tuhan kita. Oh my god, gue kalau ngomong kayak gitu gue ngerasa ya ampun, keren banget tuh Tuhan kita, ada paling top, terbaik lah gitu. Begitu dengan Petrus, akhirnya gue nggak tahu perbincangan Tuhan dengan Petrus pada saat itu tuh apa aja gitu ya, kan nggak banyak juga ditulis di Alkitab. Pasti mungkin pada saat itu juga Petrus minta maaf, minta ampun segala macam, dan akhirnya Tuhan ngampunin. Dan
gue yakin di saat itu juga Petrus langsung pulih gitu loh. Dia langsung hatinya pulih, pikirannya pulih. Dia yang tadinya mungkin membenci dirinya jadi nggak membenci dirinya lagi, karena dia tahu kalau Tuhan aja sayang sama dia, Tuhan mau maafin dia, kenapa dia nggak mau maafin diri sendiri, ya kan? So begitu juga dengan kita, itu yang Tuhan harapkan. Kalau Tuhan mengasihi kita, bahkan Tuhan rela mati di kayu salib buat kita, nebus dosa kita, nebus kesalahan kita, dosa-dosa kita dan sebagainya, itu semua udah Tuhan tanggung di kayu salib, guys. Dan kalau Tuhan aja mau mengasihi kita sampai sebegitunya, mengampuni kita sampai sebegitunya, dan bahkan sampai sekarang mungkin kita masih berbuat dosa dan Tuhan masih ngampunin, Tuhan masih membiarkan kita hidup. Well, kenapa kita nggak mau mengasihi dan mengampuni diri kita sendiri sama seperti Tuhan? Kan Tuhan bilang, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, jadi yang pertama ya kita mesti mengasihi diri sendiri. Kita mesti deal with ourselves first before we love others gitu ya. Karena kalau kita nggak bener dari dalam, kita nggak bener gitu, konsep mengasihi kita untuk mengasihi diri sendiri aja masih nggak bener, gimana kalau kita mau mengasihi orang lain yang notabene itu udah di luar diri kita, di luar badan kita gitu loh. So ya itu yang gue pelajari, dan gue bersyukur kalau Tuhan masih sampai sekarang ini Tuhan masih mau sayang sama gue, atau masih mau bahkan ingat tentang Petrus gitu ya. That's amazing. Well, aku yakin dan percaya bahwa Tuhan juga masih sayang sama teman-teman. Ya of course lah, udah pasti Tuhan tuh cinta mati sama teman-teman, dan bahkan sampai sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan gak ada satupun hal di dunia ini yang bisa bikin Tuhan tuh ilfeel sama kita. Karena apa? Tuhan tuh udah mengasihi kita bahkan sebelum kita mengerti konsep apa itu yang namanya dosa, apa yang itu namanya salah. Tuhan tuh udah mengasihi kita terlebih dahulu. Contohnya aja Petrus, balik lagi. Tuhan tuh tahu kalau Petrus tuh bakal berbuat kesalahan gitu ya. Tapi at the end of the day, Tuhan menunjukkan kasihnya dia dengan cara dia nyamperin Petrus, man. Like, wow, that's amazing, right? Itulah Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan aja gak pernah nyerah sama di hidup kita, kenapa kita harus nyerah sama diri kita sendiri? Aku ngomong kayak gini bukan berarti aku udah jago, aku udah pinter, aku udah hebat untuk mengatasi permasalahan logika dan pikiran perasaan diri aku sendiri. Tapi ini ada satu hal yang selama ini masih aku perjuangkan. Karena apa? Sadar gak sadar tuh kita tuh suka lupa kalau self acceptance itu satu hal yang penting gitu. Jadi ya itulah yang masih selama ini masih aku perjuangkan. Kayak sekarang gitu ya contohnya. Gak sekarang sih, misalnya gitu ya, beberapa hari lalu juga aku masih sering gitu ngaca, ngeliat lengan gue besar nih, lengan gue lama-lama udah kayak lengan tukang tinju gitu, gede juga nih kayaknya gue liat gitu ya. Terus juga nimbang, lah kok malah makin berat gitu. Terus udah gitu ngeliat Instagram, ngeliat orang, buset, ada yang dari yang gendut tiba-tiba jadi kurus banget gitu ya. Terus udah gitu aku langsung ngerasa lagi cukup banget. Tapi begitu perasaan itu udah mulai muncul, begitu pikiran tuh muncul, aku langsung gak boleh mikir kayak gitu. Dengan gue gendut, gak buat Tuhan tuh ilfil kok sama gue gitu. Aku langsung mikir kayak gitu. Aku langsung tanemin whatever happens, seberapa besar dan kecil size badan lu tuh masih berharga, dan Tuhan masih sayang banget sama lu. Itu yang selalu aku langsung tanemin di otak aku gitu ya. Sampai sekarang pun aku masih struggle. Dan kalau misalnya teman-teman juga punya struggle yang sama dengan aku, I hope this could also help you. Oke, balik lagi ke cerita Petrus. Jadi setelah akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mungkin rekonsiliasi dengan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Akhirnya seperti yang kita ketahui, Petrus ini jadi murid Tuhan yang keren banget cuy. Bahkan kalau aku bisa bilang gitu ya, Petrus nih setelah akhirnya dia berbuat kesalahan dan dia rekonsiliasi sama Tuhan, dia malah hidupnya jadi lebih gokil lagi, lebih keren lagi. Bahkan dari kita di kisah para rasul bilang Petrus itu bisa khotbah, sekali khotbah 3.000 orang terima Yesus. That's amazing, karena akhirnya dia ketemu sama Tuhan Yesus dan dia reconcile dengan dirinya sendiri. So that's the key, right?
Kita nggak bakal bisa jadi orang hebat, kita nggak bakal bisa jadi orang yang lebih baik kalau kita sendiri nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi berdamai dengan diri sendiri ada satu hal yang penting untuk kita lakukan supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena berat guys, berat banget rasanya kalau mau misalnya mau selfie aja tuh, mau selfie gitu ya, mau selfie ngelihat ada double chin gitu langsung oh my god gendut banget, ih gila gue jelek banget tuh, kayak udah kayak pip gitu. Terus udah gitu langsung aduh malu kayak gitu. Sedangkan gimana caranya kita mau jadi orang hebat kalau kita selfie aja tuh malu karena double chin ini kelihatan gitu. I mean, iya mungkin kita salah karena kita makan terlalu banyak, oke, tapi well Tuhan tetap terima kita apa adanya. Kita memang berbuat salah dan ya apalagi kita seorang manusia bodoh gitu ya, kita manusia pasti kita berbuat kesalahan, tapi jangan lupa juga kita tuh punya Tuhan yang menerima kita tuh apa adanya. Kita punya Tuhan yang gak pernah menyerah dengan kehidupan kita. So if we fail today doesn't mean we are a failure. Berusahalah di besok-besokannya, berusahalah untuk jadi lebih baik lagi meskipun berat. Tapi satu hal, kalau kita berbuat salah jangan langsung nyalain diri sendiri. Emang lu emang gagal lah, udah emang cupu apa segala macem. Tapi berusaha, jangan malah terperangkap dalam mindset kalau gue itu cupu gitu. Karena meskipun gue cupu, gue punya Tuhan yang amazing, gue punya Tuhan yang mampu melakukan segala hal. So kenapa kita nggak mau rely sama Tuhan aja? Kenapa kita nggak mau percaya sama Tuhan aja kalau Tuhan sendiri akan memampukan kita gitu sih guys. So ya itu aja sharing gue hari ini. Semoga bisa memberkati teman-teman dan gue berdoa biar mungkin teman-teman yang merasakan ini nggak merasa semakin down, tapi teman-teman juga jadi semangat. Karena percayalah guys, gak cuma kalian doang yang ngerasain kayak gitu, aku pun juga merasa kayak gitu. Dan sampai sekarang, sampai detik ini aku masih struggle, aku masih belajar untuk terus menghilangkan mindset untuk akhirnya malah ngeblame diri aku sendiri akan segala hal, tapi lebih belajar untuk kembali ingetin diri sendiri kalau oke, Tuhan sayang sama gue dan gue pasti bisa belajar jadi lebih baik lagi, gue pasti bisa jadi lebih baik lagi. Karena apa? Tuhan udah tebus dosa kita dan kita adalah seorang pemenang. Oke? Ya, itu aja. Yuk kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Biar setiap apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, biar setiap apapun yang ditabur tidak akan berlalu begitu saja, tapi bisa jadi rema dan bisa jadi hidup dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami Bapa selalu untuk kami ingat, untuk kami bisa mengasihi diri kami sendiri, untuk kami bisa mengampuni diri sendiri, supaya kami juga bisa mengasihi dan mengampuni orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja di antara setiap kami, pimpin sertai kami ya Bapa, jangan tinggalkan kami, buat kami setiap harinya jadi pribadi yang lebih baik lagi dan semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you guys.